teman-teman, selamat datang kembali di video ini bersama saya Rohan Kristini Purba, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Zaza Mutiara Arini. Dan video kali ini kita membahas tentang latihan rangkuman metode penelitian skripsi. Jadi di sini kita merangkum tentang metode penelitian skripsi. Nah, judul skripsi yang kami pilih untuk dibahas kali ini yaitu sistem pendukung keputusan penentuan jenis bedak yang layak digunakan wanita dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, skripsi ini ditulis oleh Erilina Tafonao. Nah, di sini kami telah membedah judul ini dan membaginya menjadi yang pertama yaitu bidang yang diteliti dan metode yang digunakan. Yang pertama, bidang yang diteliti. Dari judul ini kita bisa melihat bidangnya adalah sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini dapat dipakai dengan menggunakan beberapa metode. Boleh pilih metodenya, ada SAW, ada PSI, dan banyak lagi. Nah, yang dipilih sini adalah metode penelitian yaitu Simple Additive Weighting atau SAW. Di dalam sebuah skripsi ada yang disebut abstrak. Abstrak itu adalah di mana di sana dijelaskan tentang rincian atau intisari dari hasil yang telah dipaparkan di skripsi tersebut disimpulkan di dalam abstrak. Jadi abstrak itu isi yang dirincikan ke dalam abstrak gitu. Nah, di sini biasanya di abstrak dijelaskan itu mengenai bagian dari judul-judulnya yang seperti sistem pendukung keputusan itu apa, seperti metode SAW itu apa, dan objek yang diteliti itu dijelaskan di sini. Oke, kita lanjut. Yaitu perumusan masalah. Di judul ini ada 3 rumusan masalah yang ditemukan oleh si penulis. Yang pertama adalah bagaimana menentukan kriteria jenis bedak yang sesuai dengan kulit wajah. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam pemilihan jenis bedak keputusan dalam pengambilan keputusan untuk penentuan jenis bedak yang layak digunakan oleh wanita. Metodologi itu dibagi atas 2 kata, yaitu metode dan logos. Yang artinya, logos itu artinya ilmu dan metode artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai suatu tujuan. Jadi metodologi penelitian adalah suatu cara atau ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, untuk menjelaskan tahapan metode penelitian ini, saya akan serahkan kepada rekan saya. Saya persilahkan kepada rekan saya, Zaza Mutiara Arini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dari metode penelitian. Nah, jadi ada beberapa tahapan. Di sini kami membuat 7 tahapan untuk menyelesaikan sebuah penelitian di dalam bidang karyatosmia skripsi. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini yang dimana seseorang peneliti mampu mencari, mengumpulkan, dan menemukan data serta fakta yang mendukung dari proses penelitiannya yang akan dipaparkan di bagian pendahuluan. Nah, biasanya identifikasi masalah itu bisa kita buat di bagian pendahuluan. Nah, jadi pembaca akan tertarik, apa sih yang akan dibahas oleh si penulis atau si peneliti. Nah, jadi cuplikan dari identifikasi masalah itu biasanya diletak di bagian pendahuluan. Oke, tahap yang kedua selanjutnya adalah tahap studi kepustakaan. Penulis mengambil sumber dari 2, yaitu pertama buku dan yang kedua adalah jurnal. Buku bisa ditemukan di berbagai macam, contoh di perpustakaan daerah, perpustakaan kampus, perpustakaan kota.
Nah, kalau untuk jurnal itu bisa dibuka di website, contohnya di Google Cendekia, di website Elsevier, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga yaitu penelitian lapangan, yang dimana seseorang itu bisa langsung datang ke tempat atau namanya observasi. Langsung bisa datang ke tempatnya, kejadiannya, mensurvei di dalam data tersebut supaya lebih rinci. Nah, wawancara juga sama halnya dengan observasi, yaitu wawancara lebih spesifik ke orangnya, langsung tanya-tanya masalah apa yang akan kita ingin tahu. Nah, itu bisa langsung ke bagian penelitian lapangan agar lebih detail permasalahan apa yang harus kita bahas. Selanjutnya di bagian tahap keempat, analisa dan penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW ini akan dibahas oleh teman saya, kembali Rohan Kristini. Yang tahap yang keempat yaitu analisa dan penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Di metode SAW itu ada tahapan atau 5 langkah-langkah yang harus dilalui oleh si peneliti. Yang pertama adalah menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Nah, bagaimana menentukan kriteria? Nah, kriteria itu apa gitu? Kan kriteria itu syarat-syaratnya. Contohnya gini, untuk mengatakan sebuah bedak itu baik atau enggak itu ada syaratnya. Contoh seperti di sini seperti kelengkapan bahan-bahannya gitu. Nah, banyak enggak bahan kimia di dalamnya gitu. Jadi ada syarat-syarat yang harus ditentukan gitu untuk menentukan bedak ini baik apa enggak gitu. Nah, itulah yang disebut kriteria. Nah, yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan kriteria, kita harus menentukan juga alternatifnya. Contohnya, kan untuk menguji itu baik atau enggak kita harus tahu. Ada beberapa jenis bedak. Contohnya seperti merek Wardah, merek Oriflame itu kan kita menentukan dia terbaik atau enggak, kita harus punya pembandingnya gitu. Cara yang membandingkannya kita harus punya 2 atau 3 atau lebih alternatif. Nah, itulah yang disebut alternatif. Kemudian kita buat rating kecocokannya, yaitu kita membuat sebuah tabel. Di dalam tabel itu ada alternatif dan ada kriteria. Di sana kita jelaskan, di tabel itu kita jelaskan contohnya si Wardah, kriteria yang pertama yaitu lembut gak di kulit ya. Yang ketiga, bahan kimianya ada enggak gitu. Nah, gitulah menentukan rating kecocokan pada alternatif pada setiap kriteria. Oke, kita lanjut yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Nah, membuat matriks ini kita harus masuk ke dalam setelah kita membuat alternatif dan kriterianya, kita harus buat kriteria itu, nilai kriteria itu ke dalam sebuah nilai. Gak boleh menggunakan kata-kata atau language gitu loh. Jadi harus dibuat nilainya. Contohnya dari penilaian itu kan biasanya 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 gitu. Nah, kita harus menilai itu berapa. Contohnya kecocokan di kulit ada 80% untuk Wardah gitu. Begitu untuk menentukan matriks keputusan berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Nah, ini kita harus masuk ke rumus. Nah, untuk mencari normalisasi matriks itu ada rumusnya. Nah, rumusnya akan dijelaskan di video-video selanjutnya ya guys. Jadi jangan dilewatkan. Oke, kita masuk ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan, yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R
dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Nah, di sini di tahap yang kelima ini kita telah menemukan hasil dari langkah 1 sampai ke 4 itu kita buat kita buat kriterianya, kita buat alternatifnya, kita masukkan ke rumus. Nah, di langkah yang kelima ini kita normalisasikan R-nya tadi. Nah, kemudian setelah kita menemukan hasil itu, kita harus melakukan perankingan. Caranya kayak mana? Kita lihat nilai yang terbesar siapa. Nilai yang terbesar itu adalah nilai yang akan menjadi atribut terbaik ataupun alternatif terbaik. Dimana ketika dia memiliki nilai alternatif terbaik, nah berarti dialah yang pantas untuk dijadikan sebagai bedak yang terbaik untuk dipakai oleh setiap wanita. Begitu. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Zaza Mutiara Arini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tahap kelima, yaitu perancangan. Tahap perancangan itu yaitu suatu tahapan untuk mengambil atau mendapatkan hasil akhir yang dimana dengan mengambil suatu tindakan agar lebih jelas atau lebih terperinci dari penelitian dan hasil yang akan kita dapat. Nah, jadi kalau kita ingin meneliti sebuah produk atau sebuah kasus, maka kita harus ada rancangannya atau suatu tahapannya yang dimana itu akan memperoleh hasil yang terbaik yang akan kita gunakan. Dan tahap 6 yakni implementasi. Implementasi ini suatu tahapan dari metode SAW yang kami teliti, yaitu dengan menerapkan implementasi, yaitu dengan menerapkan dan dapat menghasilkan sehingga terdapatlah sebuah hasil yang terbaik, hasil yang terperinci, hasil yang tepat. Nah, jadi setelah langkah-langkah, tahapan-tahapan, cara-cara yang sudah dibuat atau sudah dirancang, maka tahapan-tahapan itu mulai diimplementasi sehingga menciptakan suatu hasil dari yang terbaik untuk memecahkan sebuah permasalahan masalah. Selanjutnya untuk tahap yang terakhir yaitu tahap dokumentasi. Nah, biasanya tahap dokumentasi ini adalah sebuah bentuk gambar yang dimana peneliti meletakkan di bagian isi-isinya. Nah, jadi untuk memperjelas apa sih masalah atau apa sih rangkaian dari suatu kriteria dan alternatif di dalam penelitian ini. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan jangan lupa untuk terus semangat, berpikir positif, dan tetap sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.